Video yang baru saja Anda saksikan berasal dari e-book Benarkah Al-Quran Menjiplak Bible dan Kitab Lainnya. Simak selengkapnya di e-book ini, link downloadnya ada di atas ini atau di kolom deskripsi dan di kolom komentar semat di bawah video ini. E-book ini teman-teman berisi 700-an halaman, ya sekali lagi 700-an halaman dengan 6 bab. Dan di sini kita khusus membahas tentang tudingan dan klaim misionaris dan orientalis terkait tuduhan bahwa Al-Quran kitab plagiat dan memplagiasi atau mengkopi atau menjiplak dari Bible maupun kitab-kitab lainnya. Pada e-book ini juga disertai foto atau ilustrasi dari bukti-bukti yang ada dengan referensi footnote mencapai 1000-an catatan kaki. Dengan kata lain, e-book ini dibuat bukan sekedar bacaan asumtif dan spekulatif, tetapi juga kita mencoba menyajikan data dan bukti yang memuaskan bagi teman-teman, berdasarkan fakta sejarah, arkeologi, manuskrip, dan literatur. Nah, apa saja yang akan kita bahas di e-book ini, teman-teman? Nah, di bab pertama, kita akan membahas terkait klaim plagiarisme dalam Bible. Jadi, di sini kita mencoba menggunakan premis yang sama seperti yang digunakan oleh para misionaris itu. Bahwa kata mereka, jika ada kemiripan dalam kitab suci khususnya Al-Quran, maka katanya itu berarti bukti adanya bentuk plagiasi. Ada kopian, jiplakan, dan sebagainya. Nah, bagaimana jadinya jika premis seperti itu kita gunakan juga terhadap kitab sucinya para misionaris? Nah, di bab pertama kita membahas tentang ini, terkait pengaruh-pengaruh agama-agama lain terhadap kitab sucinya umat Kristen. Dan yang mengklaim demikian itu bukanlah dari kita umat Islam, melainkan data yang kita sampaikan di sini itu berasal dari para pengkaji agama, pengkritik agama, sejarawan, dan para sarjana Bible itu sendiri. Jadi ini sudah dilegitimasi dalam konteks kajian akademik gitu ya. Dimana pada bab ini kita membahasnya dalam 170-an halaman. Nah, di bab kedua teman-teman kita akan membahas terkait sejarah kritik terhadap Al-Quran. Bagaimana orientalis dan misionaris di masa silam dan masa sekarang itu memandang Al-Quran. Sehingga teman-teman kemudian tibalah di era kritik terhadap Bible. Lalu akhirnya metode kritik terhadap Bible itu digunakan juga untuk mengkritik Al-Quran oleh kalangan orientalis dan misionaris modern. Nah, pembahasan ini teman-teman di bab ini itu sekitaran 59 halaman. Nah, lalu di bab ketiga teman-teman kita akan membahas terkait asal-usul klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran kitab jiplakan. Jadi di sini kita membahas sebenarnya siapa yang mempelopori klaim tersebut, apa landasannya, dan siapa yang mendaur ulang klaim mereka. Nah, pembahasan ini teman-teman di bab ini itu sekitaran 40-an halaman. Nah, di bab keempat teman-teman, di sini kita akan membahas beberapa alasan-alasan yang membuat tidak mungkinnya Al-Quran mengandung plagiat. Ketidakmungkinan itu teman-teman terkait fakta sosial, fakta sejarah, fakta antropologi, hingga fakta teologis. Bahkan di sini kita juga mengungkapkan bagaimana para peneliti dari Barat itu juga akhirnya mengakui bahwa tidak mungkin Al-Quran mengandung plagiat setelah mereka mengkaji ulang kan gitu. Nah, pembahasan ini di bab ini itu sekitaran 50-an halaman. Lalu kemudian pada bab kelima teman-teman kita akan membahas terkait cerita-cerita dalam Bible yang diklaim dikopi oleh Al-Quran. Ini biasanya terkait cerita-cerita para nabi gitu ya. Dan surprisingly, dari sekian banyak cerita-cerita dalam Bible itu, ternyata sebagian besarnya itu tidak mirip. Hal ini teman-teman karena kisah-kisah para tokoh nabi yang kita kenal dalam Bible itu cerita dalam Bible banyak mengandung cerita-cerita skandal. Seperti skandal Nabi Nuh, skandal Nabi Lut, skandal Yakub, skandal Daud, Sulaiman, Harun, bahkan juga Nabi Musa itu diceritakan secara buruk. Di mana variabel-variabel ini tidak termuat dalam Al-Quran. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa cerita dalam Al-Quran itu menjiplak Bible, sedangkan ada cerita-cerita, bagian-bagian cerita yang tidak termuat dalam Al-Quran. Cerita-cerita dari Bible, seperti skandal-skandal para nabi yang diceritakan dalam Bible, itu tidak termuat dalam Al-Quran kan gitu ya. Nah, pada bab ini teman-teman, pembahasannya itu sekitaran 50-an halaman gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, pada bab ke-6 kita membahas berbagai kitab-kitab yang diklaim hasil kopian oleh Al-Quran. Jadi selain Bible, kalangan misionaris itu juga mengklaim bahwa Al-Quran juga mengkopi cerita-cerita dari kitab-kitab lain seperti kitab Ardafiraf, Ginzaraba, kitab-kitab Midrash dan Mishnah Yahudi, kitab Targum, Epik Gilgamesh, Alexander Romans, kitab Apokrifa, hingga syair-syair Arab Jahiliyah yang dikira itu diplagiat oleh Al-Quran. Di sini kita juga menguak sedalam-dalamnya hingga akhirnya pembahasan pada bab ini teman-teman itu berjumlah 300-an halaman.
Ini adalah bab dengan halaman terpanjang yang kita tulis dalam e-book ini karena kita ulik sampai tuntas gitu ya. Nah, di e-book ini saya juga melengkapinya dengan gambar-gambar ilustrasi untuk memudahkan teman-teman dalam memahami konteks pembicaraan dan konteks pembahasannya kan gitu ya. Dan sekali lagi, e-book ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan Bible. Tujuan e-book ini dibuat adalah untuk menjawab tudingan dari kalangan orientalis dan misionaris terhadap Al-Quran. Dan ini adalah hak kita sebagai umat Islam untuk memberikan jawaban dan koreksinya seperti itu. Oleh karenanya, biar nggak penasaran, langsung aja download aja e-book ini. Linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Atau teman-teman klik aja kartu yang ada di sebelah kanan saya di bawah ini gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.